satu mahasiswa program studi ilmu hukum FISIP Universitas Terbuka UPBJJ Makassar. Alasan saya mengapa saya memilih Universitas Terbuka menjadi tempat saya berkuliah karena Universitas Terbuka menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh yang berbasis teknologi digital dengan menerapkan dua metode pembelajaran, yaitu metode tatap muka dan metode tutorial online yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mengingat keseharian saya adalah sebagai seorang aparatur negara yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan sebagai seorang ibu rumah tangga. Di samping itu, saya merupakan salah satu atlet menembak Polda Sulawesi Selatan yang hampir tiap harinya melaksanakan latihan di lapangan tembak Jananuraga Polda Sulawesi Selatan. Awalnya saya merasa khawatir bahwa saya tidak akan bisa melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Namun, alhamdulillah di Universitas Terbuka memberikan saya banyak kemudahan, baik itu di bidang pelayanan, akademik, bahkan non-akademik. Universitas Terbuka juga merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ke-45 yang sangat memanfaatkan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. UT juga telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pelaksanaan tutorial, pelaksanaan ujian akhir semester, dan pengembangan bahan ajar. Dalam hal ini adalah modul yang sangat lengkap yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah di sela-sela kesibukan saya sebagai anggota Polri. Selain itu, pilihan SPP per semester dan per SKS sangatlah terjangkau. Yang terpenting adalah Universitas Terbuka telah terakreditasi B oleh BAN PT. Universitas Terbuka juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi, dan alhamdulillah saya merupakan salah satu mahasiswa yang menerima manfaat dari beasiswa yang diberikan oleh universitas. Tentunya pimpinan kami sangat mendukung karena merupakan mutu penunjang SDM di tubuh Polri. Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Terbuka. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tadi mahasiswa ini yang dirangkaikan dengan PKBJJ selama SMB merupakan kegiatan belajar di Universitas Terbuka. Soalnya, mengenal dan memahami UPBJJ UT sebagai suatu lingkungan akademisme yang baiklah rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuka acara ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia, dilanjutkan dengan
rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan tampilkan sambutan dari Rektor Universitas. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka yang saya cintai, sebagai perguruan tinggi negeri ke-45, UT terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sejak tahun lalu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menunjuk UT sebagai benchmark perguruan tinggi jarak jauh di Indonesia. Sekarang, UT terus memantapkan diri sebagai perguruan tinggi negeri cyber di Indonesia. Oleh karena itu, saudara patut berbangga. Kepada mahasiswa baru, saya, Rektor UT, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Universitas Terbuka. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, setelah kita mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Terbuka, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Universitas Terbuka Makassar. Kepada Bapak Dr. Andes Hasanuddin MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Pak ya, yang telah hadir dalam acara PSBB yang dilakukan. Tentu kepada teman-teman mahasiswa kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Universitas Terbuka, mana pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, merupakan sejarah baru bagi mas sekalian, di mana pada hari ini terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Terbuka sebagai bagian daripada mahasiswa Universitas Terbuka yang sampai saat ini merupakan sebagai satu-satunya universitas sebagai pionir dalam pengembangan dalam pelajaran jarak jauh. Itu kepada teman-teman sekalian, mungkin teman akan bertanya-tanya seperti apa sih belajar di Universitas Terbuka. Maka pada hari ini teman-teman akan apa sih Universitas Terbuka itu dan bagaimana sistem pembelajaran di Universitas Terbuka. Nah, kami mengundang kepada teman-teman sekalian pada hari ini dan besok mengikuti secara baik apa yang menjadi modal untuk sukses belajar jarak jauh akan dibahas pada hari ini dan besok. Perlu kami sampaikan teman-teman sekalian bahwa saat ini Universitas Terbuka merupakan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa Universitas Terbuka saat ini merupakan benchmark untuk PJJ. Jadi patutlah berbangga pada teman-teman sekalian. Pada saat ini Anda bergabung sebagai bagian daripada universitas sebagai pionir dalam penggelaran jarak jauh, di mana kita tahu bahwa seluruh universitas baik swasta maupun di negeri telah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh seperti yang telah dilakukan Universitas Terbuka sejak didirikan pada tahun 1994. Jadi teman-teman sekalian jangan berkecil hati, berkecil hati bahwa Anda adalah sebagai pilihan kedua, tapi Anda merupakan pilihan pertama, di mana teman-teman akan belajar secara jarak jauh, di mana kami juga perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana pidato daripada Mas Menteri ya kemarin disampaikan bahwa pada hari ulang tahun Universitas Terbuka di Natalis Terbuka disampaikan BJJ merupakan acuan dalam pelanggaran jarak jauh.
Jadi teman-teman sekalian, banggalah menjadi universitas terbuka, dan oleh karena itu menjadi dasar untuk pembelajaran jarak jauh. Hari ini merupakan hari yang merupakan kesempatan terbesar bagi teman-teman, di mana sebagai dasar untuk pembelajaran jarak jauh harus memahami betul bagaimana cara belajar di universitas. Mungkin teman-teman sejak mendaftar kemarin akan bertanya-tanya, kapan sih kuliahnya di universitas terbuka? Dan bagaimana cara kuliahnya gitu ya. Dan pada hari ini dan besok akan diajarkan kepada teman-teman bagaimana mengelola waktu, kemudian bagaimana memanfaatkan segala fasilitas yang ada di universitas terbuka. Kami perlu sampaikan teman-teman bahwa di universitas terbuka satu-satunya yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan di mana dukungan support pembelajarannya ada secara sinkronos dengan ada sinkronos. Teman-teman juga sebagai di mana kita tahu bahwa sebagian besar mahasiswa universitas terbuka bekerja dan punya aktivitas lain, tentu tidak menjadi hambatan untuk teman-teman tetap belajar karena kami memiliki tutorial online yang disebut dengan asinkronos ya, di mana teman-teman nanti pada saat pulang kerja kemudian punya kesempatan yang sangat terbatas, mungkin bisa pada saat itu bisa diatur waktunya kapan bisa belajarnya gitu ya. Dan juga kita punya fasilitas pembelajaran yang lain seperti UT Radio, UT TV, kemudian kita punya juga jaringan secara online di YouTube dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, ini hanya sekilas dari saya sebagai pimpinan mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Universitas Terbuka. Semoga teman-teman sukses belajar di Universitas Terbuka, meraih apa yang dicita-citakan. Untuk lebih mempersingkat waktu, pada kesempatan ini secara resmi hari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara OSMB pada hari ini kami nyatakan dibuka. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, kita akan melanjutkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Direktur Pasar yang telah memberikan sambutannya dalam acara orientasi baru ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan gambaran mengenai daerah akademik di. Selanjutnya kita akan langsung ke materi. Teman-teman mahasiswa sebelum masuk ke materi, perlu saya ingatkan teman-teman mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan melalui Twitter live eventnya Q&A yang ada biasanya di atas kanan, dan pertanyaan yang terpilih akan kita tampilkan di sebelah kanan dari layar. Selanjutnya juga kita akan menampilkan daftar hadir pada pertengahan acara. Jadi teman-teman mahasiswa diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian, mengingat acara ini sangat penting untuk orientasi baru. Selanjutnya kita akan lanjut kepada materi yang pertama, yaitu tentang UT sebagai PTJJ yang akan dibawakan oleh Bapak Subirman Musa. Bapak Subirman Musa ini merupakan Bapak Dr. Andes Subirman Musa M.Hum, merupakan salah satu dosen FKIP dan sudah cukup lama ya sebagai dosen di Universitas Terbuka. Jabatan terakhir pernah menjabat sebagai manajer BBLBA Bantuan Belajar dan Bahan Ajar, yang akan membawakan materi sebagai materi UT sebagai PTJJ. Apa sih itu PTJJ? Yang akan kemudian kita nggak berlama-lama, sudah siap ya Pak Subi? Baik. Silakan Pak Subi untuk materinya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada hari ini, hari pertama, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa 2 hari berturut akan dilaksanakan
pengenalan mengenai universitas terbuka yang biasanya diistilahkan dengan OSMB dan PKBJJ. Nah, kembali saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung di Universitas Terbuka. Nah, tentunya pada kesempatan ini akan kita berikan materi sehubungan dengan apa yang nantinya akan Anda dapatkan di Universitas Terbuka. Yang tentunya sampai pada saat ini masih di antara teman-teman mahasiswa masih bertanya-tanya apa itu Universitas Terbuka, bagaimana Universitas Terbuka. Universitas Terbuka sebagai pendidikan terbuka jarak jauh. Nah, ini ada dua komponen yang akan kita lihat di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka sebagai pendidikan terbuka dan juga sebagai pendidikan jarak jauh. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan pemerintah pada tanggal 4 September tahun 1984 sebagai institusi penyelenggara PTJJ, pendidikan terbuka jarak jauh. Nah, jadi yang perlu bahwa ya Anda perlu ketahui bahwa ternyata Universitas Terbuka lahirnya memang seperti apa yang akan berjalan saat ini. Beda dengan, jadi bukan berarti bahwa Universitas Terbuka menyelenggarakan pendidikan online, pembelajaran online ini setelah pandemi, sebagaimana yang terjadi pada tingkat-tingkat pendidikan sekarang mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tetapi kita di Universitas Terbuka itu lahirnya memang seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa Universitas Terbuka itu baru memulai pembelajaran online pada saat pandemi ini. Memang lahirnya seperti itulah. Nah, kemudian kita lihat UT dirancang untuk menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh agar UT bersifat inklusif, fleksibel, dan terjangkau. Nah, kecuali program-program tertentu seperti S3. Nah, rancangan untuk menggunakan sistem pendidikan terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh. Ya, dari awalnya lahirnya memang seperti itu. Memang terbuka dan jarak jauh. Bukan berarti bahwa nanti ada jarak jauhnya pada saat-saat sekarang ini sebagaimana yang terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Next. Lanjut. Nah, apa yang disebut dengan pendidikan terbuka dan jarak jauh? Nah, mari kita lihat. Nah, supaya nanti Anda selaku mahasiswa bisa mengenal bahwa sistem pendidikan di Universitas Terbuka adalah pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, pengertian pendidikan terbuka dan jarak jauh, nah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, yang biasa disingkat dengan SPTJJ, merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan secara jarak jauh. Jadi sesungguhnya dua sistem pendidikan digabungkan menjadi satu, itu yang diramu oleh Universitas Terbuka untuk kita semua, yaitu menggabungkan antara pendidikan terbuka, ya terbuka dalam artian ada tertentu. Nah, pendidikan terbuka inilah yang membedakan antara Universitas Terbuka dengan perguruan tinggi konvensional lainnya. Nah sekarang kita mulai pada sistem pendidikan terbuka. Apa yang dimaksud, apa yang diistilahkan terbuka pada Universitas Terbuka? Apakah terbuka hanya karena pintu dan sebagainya? Nah, sekarang akan kita lihat sistem pendidikan terbuka memberi kesempatan pendidikan bagi siapa saja. Tidak membatasi usia, domisili, tahun ijazah, penyelesaian waktu studi, pemilihan program, dan mata kuliah. Itulah istilah terbuka. Nah, beda dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang biasanya menentukan bahwa tingkat kelulusan calon mahasiswa yang akan diterima misalnya ada tahun-tahun ijazah tertentu. Misalnya mungkin 2 tahun yang lalu masih bisa, lewat dari itu sudah tidak bisa. Kalau di Universitas Terbuka, iya terbuka. Kalau itu masih ada yang berijazah tahun 60-an mau masuk, juga masih memungkinkan. Nah, karena memang dikatakan bahwa memberikan kesempatan pendidikan bagi siapa saja, tidak membatasi usia. Nah, usia tidak menjadi penghalang untuk mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka. Nah, sebenarnya
lahirnya universitas terbuka itu adalah juga merupakan suatu tuntutan di tahun 1984 mengingat jumlah lulusan SLA yang begitu banyak yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri. Sementara animo dari para lulusan, para masyarakat kita menginginkan untuk mengikuti pendidikan tinggi di universitas negeri. Nah, itulah lahirnya juga UT. Nah, karena sekian banyak dari teman-teman yang menyelesaikan pendidikan di SLA mau melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi, tetapi terkendala oleh beberapa hal. Mungkin terkendala karena jarak antara tempat dengan lokasi perguruan tinggi akan dimasuki sangat berjauhan, atau tempatnya yang memang tidak bisa menjangkau sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan tinggi. Nah, sementara universitas terbuka itu lahir ya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat kita yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dimanapun dia berada. Nah, domisili tidak menjadi halangan. Ya, misalnya saja kemungkinan Anda akan mengikuti pendidikan tinggi yang tempatnya di kota sementara domisilinya ada apakah di daerah kepulauan, apakah ada di kaki gunung, itu jauh sekali, tidak memungkinkan dia untuk mengikuti pembelajaran di universitas yang ada di kota. Nah, ini universitas datang untuk menyapa dan mengikutkan masyarakat yang ada di daerah yang terpencil sekalipun. Tahun ijazah tidak menjadi persoalan. Tahun berapapun ijazah yang Anda miliki, tahun ijazah SLA yang Anda miliki itu bisa masuk menjadi mahasiswa universitas terbuka. Demikian pula dengan penyelesaian waktu studi. Penyelesaian waktu studi pada umumnya di perguruan tinggi konvensional itu ada ketentuan-ketentuan bahwa harus menyelesaikan S1 misalnya dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita di universitas terbuka, ya tergantung kepada Anda. S1 Anda bisa selesaikan misalnya dalam waktu 4 tahun bisa, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, itu berdasarkan perencanaan dan keinginan Anda. Pemilihan program dan mata kuliah pun seperti itu. Nah, jadi itulah istilah terbuka yang ada di universitas terbuka. Terbuka bagi yang berusia berapapun juga usia tidak menjadi persoalan. Domisili, jangan-jangan Anda mengatakan bahwa karena tempatnya jauh tidak memungkinkan, semua tempat sudah bisa diselusuri oleh universitas terbuka. Jangankan di kaki gunung, di kepulauan pun ini terlihat sekian banyak mahasiswa universitas terbuka, khususnya Universitas Terbuka Makassar yang berada di kepulauan-kepulauan yang ada di Kabupaten Pangkep. Kemudian tidak penyelesaian waktu studi. Di Universitas Terbuka itu penyelesaian waktu studi itu berdasarkan keinginan dari Anda selaku mahasiswa. Tidak dikenal ada istilah DO. Sepanjang Anda telah melakukan registrasi bahwa data Anda itu akan tersimpan selamanya. Pemilihan program studi pun itu berdasarkan dengan keinginan Anda dan mata kuliah pun di program studi yang akan Anda dapatkan, yang akan Anda ikuti itu bisa Anda pilih. Nah, seperti itulah pengertian terbuka pada universitas terbuka. Nah, jadi keterbatasan, apakah keterbatasan karena jauh tidak menjadi masalah. Keterbatasan karena waktu. Mungkin saja dekat dari perguruan tinggi nih yang ada di tempatnya, tetapi ada keterbatasan waktu yang dimilikinya. Karena kemungkinan ya kita ada di antara mahasiswa itu yang sudah bekerja, yang kebetulan waktu kerjanya bertepatan dengan waktu untuk kuliah sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi konvensional. Nah, inilah di UT sebagai tempatnya. Keterbatasan itu yaitu bisa kita lewati. Demikian pula dalam hal keterbatasan ekonomi juga memungkinkan untuk kita di UT. Di UT itu memiliki ya pembayaran yang cukup terjangkau. Lanjut.
Nah, tadi kita sudah memahami mengenai pengertian terbuka. Jadi tentunya dalam hal ini Anda sudah bisa menjelaskan, sudah bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa pengertian terbuka yang ada di universitas terbuka seperti itulah. Ternyata tidak ada kendala untuk masuk di universitas terbuka. Nah, sekarang kita melihat pada sistem pendidikan jarak jauh. Apakah pendidikan jarak jauh? Semua pendidikan yang dilaksanakan yang jauh dari tempat tutorial dapat diistilahkan sebagai pendidikan jarak jauh. Nah, kita lihat pengertian jarak jauh yang ada di universitas terbuka. Kita lihat yang dimasukkan pendidikan jarak jauh yaitu adanya keterpisahan waktu dan jarak antara mahasiswa dengan dosen. Nah, inilah salah satu ciri utama pada pembelajaran jarak jauh. Dan ini pula lah yang perlu nanti Anda selaku mahasiswa untuk melihatnya secara baik. Karena selama ini dari SD, SMP, SMA, Anda mengikuti pembelajaran selalu bersama dengan guru. Anda belajar, pasti ada guru di sekolah. Nah, sekarang Anda masuk di universitas terbuka, ternyata tidak lagi seperti itu. Itu salah satu ciri dari universitas terbuka. Dan inilah yang perlu Anda persiapkan sebelum Anda mengikuti pembelajaran di universitas terbuka. Yaitu adanya keterpisahan waktu dan jarak antara mahasiswa dengan dosen. Nah, jangan Anda bayangkan seperti di perguruan tinggi lainnya bahwa pada saat Anda mendapatkan materi perkuliahan, materi pembelajaran, Anda selalu disuapi oleh dosen yang ada di depan Anda. Nah, di universitas terbuka tidak seperti itu. Terpisah waktu, terpisah jarak antara mahasiswa dengan dosen. Ada kemungkinan dosennya ada di Jakarta, mahasiswanya ada di sini, ada di Lubuk Timur, ada di mana-mana, sementara dosennya ada di Jakarta. Nah, itulah salah satu ciri daripada pendidikan jarak jauh. Ada keterpisahan jarak waktu antara mahasiswa dengan dosen. Nah, jadi ada kemungkinan nanti ya akan terjadi Anda belajar di tempat Anda sementara dosen Anda ada di tempat yang lain. Yang berikutnya, mahasiswa dan dosen tidak berhadapan secara tatap muka. Nah, ini mahasiswa dan dosen tidak berhadapan secara tatap muka. Ya, seperti halnya waktu Anda di SD, SMP, SMA, bahkan yang ada di perguruan tinggi konvensional, itu selalu antara guru dengan murid selalu berhadapan. Antara dosen dengan mahasiswa di universitas konvensional selalu berhadapan. Nah, di universitas terbuka yang sekarang Anda masuki itu, maka mahasiswa dan dosennya tidak berhadapan secara tatap muka. Oleh karena itu diperlukan strategi teknik-teknik tertentu untuk mengikuti pembelajarannya. Untuk itulah maka kembali saya sampaikan bahwa diharapkan Anda bisa mengikutinya dengan baik hari ini dan besok. Nah, kalau tidak Anda akan ketinggalan, Anda akan melakukan pembelajaran sebagaimana yang telah Anda dapatkan sebelumnya, maka Anda akan mengalami kesulitan di dalam menepati pembelajaran yang ada di universitas terbuka. Selanjutnya, proses pembelajaran harus difasilitasi dengan media. Nah, medialah yang menghubungkan Anda. Nah, keterpisahan tadi itu akan dihubungkan dan difasilitasi dengan menggunakan media. Berbagai media itu dapat digunakan sehingga Anda sepertinya berhadapan langsung dengan dosen Anda. Tiada bedanya dosen yang ada di perguruan tinggi konvensional. Nah, inilah yang perlu Anda cermati nanti, yang insya Allah akan diberikan di hari ini dan besok, bagaimana Anda bisa memanfaatkan media dengan baik, sehingga keterpisahan waktu dan jarak seperti tidak terjadi pada saat Anda melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada nanti teknik yang akan disampaikan pada kegiatan ini. Lanjut. Nah, prinsip utama sistem pendidikan jarak jauh. Sistem pembelajaran dirancang agar mahasiswa dapat belajar mandiri. Nah, ini yang perlu nanti Anda perhatikan pada materi, khususnya pada materi belajar mandiri. Karena sesungguhnya titik berat pembelajaran di universitas terbuka itu adalah belajar mandiri. Kalau Anda tidak punya inisiatif sendiri untuk belajar, maka ya itu tidak akan terpenuhi. Beda pada pembelajaran yang telah Anda jalani dari SD sampai SMP, selalu ada
ketentuan-ketentuannya, ada rosternya. Hari ini, hari Senin belajarnya ini, yang pertama, yang kedua, selalu seperti itu sampai Anda menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Demikian juga di perguruan tinggi konvensional, sistem belajar masih diatur oleh orang lain. Nah, tetapi di universitas terbuka, nah Anda harus bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang biasa disebut dengan kegiatan belajar mandiri. Hanya saja kegiatan belajar mandiri ini yang perlu dipahami, yang terkadang diartikan diartikan sempit. Yang sesungguhnya pengertian dari belajar mandiri itu, ya yang biasa diistilahkan orang kalau belajar mandiri itu adalah belajar sendiri di dalam kamar, itu baru disebut belajar mandiri. Ya sebenarnya itu adalah bagian dari belajar mandiri. Belajar mandiri pada dasarnya adalah belajar atas inisiatif sendiri. Kalau Anda tidak punya inisiatif untuk belajar, ya belajar mandiri tidak akan Anda jalani. Belajar mandiri itu bisa saja ada inisiatif dari Anda untuk bergabung dengan teman-teman yang berdekat untuk belajar bersama, juga namanya belajar mandiri. Ada kesulitan pada saat Anda membaca-baca modulnya nanti, bahan ajarnya ada kesulitan, Anda pergi bertanya pada orang yang menurut Anda memahami tentang itu juga namanya belajar mandiri. Ada kesulitan yang Anda hadapi, Anda mencari di referensi lain, apakah di perpustakaan, atau nanti Anda akan membuka, karena universitas terbuka itu sudah menyediakan fasilitas belajar. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa di universitas terbuka itu disediakan media untuk mendekatkan, untuk menghubungkan Anda dengan dosen Anda. Nah, universitas terbuka telah menyiapkan ada yang disebut dengan sumber belajar. Yang di situ nanti Anda akan dapatkan ada yang disebut dengan perpustakaan digital dan sebagainya. Nah, itu akan ada materinya nanti yang nanti akan Anda dapatkan. Jadi kesempatan atau waktu untuk mendekatkan atau menghubungkan antara diri Anda dengan dosen Anda, berbagai media sudah disiapkan. Silakan nanti Anda manfaatkan semua media yang diharapkan bisa membantu Anda untuk memahami bahan ajar yang telah Anda terima. Nah, itulah salah satu prinsip utama sistem pendidikan jarak jauh. Belajar mandiri. Kalau belajar mandiri Anda kuat, insya Allah pada saat Anda ujian, Anda tidak akan mengalami kesulitan. Nah, terlihat bagi teman-teman mahasiswa yang lama, yang dulu itu, ya, akan mengalami kesulitan pada saat ujian karena ternyata kemampuan belajarnya pada saat semester berjalan itu kurang. Nah, itulah yang perlu nanti Anda dapatkan pada materi berikutnya, bagaimana strategi dan teknik untuk melaksanakan kegiatan belajar mandiri ini, karena inilah yang memungkinkan Anda untuk bisa memahami semua bahan ajar yang telah Anda dapatkan. Belajar secara mandiri di mana saja. Nah, ini bedanya. Kalau yang sebelumnya Anda belajar terus selama 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SLA, ya pada tempat-tempat tertentu. Di sekolah, di gedung sekolah. Kalau di universitas terbuka, ya di mana saja Anda bisa belajar. Di rumah, di tempat bermain, atau di mana saja memungkinkan Anda untuk membaca. Apalagi kalau setiap saat Anda bisa membawa bahan ajarnya. Kalau tidak membawa bahan ajarnya, Anda bisa membuka di handphonenya bahan ajar yang Anda miliki, sehingga dimanapun Anda bisa melakukan kegiatan belajar. Demikian juga kapan saja, pagi, siang, sore, malam, dan subuh, terserah di mana Anda sedang untuk melaksanakannya. Kalau yang lalu itu biasanya terfokus antara jam 8 misalnya sampai jam 3 misalnya. Kalau di universitas terbuka ya tergantung kepada Anda. Di mana saat terbaik untuk Anda untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan dengan siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Apakah kepada teman, apakah kepada adik-adik kita yang ada di SMA yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan Anda untuk menelaah bahan ajar yang telah Anda miliki, ataukah kepada orang yang menurut Anda tahu, ahli atau pakar di bidang yang Anda akan pelajari. Anda bisa belajar juga di situ. Itu namanya belajar mandiri. Mahasiswa perlu mengetahui tentang, nah ini yang perlu diketahui,
sistem admisi dan registrasi yang fleksibel. Nah, sekarang Anda sudah melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu admisi Anda sudah Anda lengkapi, registrasi sudah Anda lakukan, sudah bisa dilihat bahwa cukup fleksibel untuk itu. Bahan ajar baku. Nah, ini yang perlu Anda ketahui bahwa bahan ajar yang ada di universitas terbuka yang dibagikan kepada Anda setiap semesternya itu adalah sebagai sumber belajar utama. Nah, itulah yang utama. Jadi, sesungguhnya kalau akan kita hubungkan dengan kegiatan di ujian nantinya, maka semua soal-soal ujian itu bersumber dari bahan belajar utama, yaitu modul atau bahan ajar buku materi pokok yang telah Anda dapatkan. Nah, bukan berarti bahwa mempelajari modul itu hanya terbatas pada modul itu saja. Kemungkinan Anda bisa memperkaya diri Anda terhadap bahan yang Anda dapatkan di modul untuk memperkaya, memperluas pemahaman, menambah wawasan Anda terhadap materi yang Anda pelajari. Bisa Anda mencari-cari di sumber-sumber lain untuk memperkaya apa yang ada pada buku materi pokok. Tetapi yang jelas bahwa bahan ajar baku yang Anda miliki, itulah yang merupakan sumber belajar utama. Kalau toh ada yang Anda dapatkan di sumber belajar utama ini, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bagi Anda bisa membuka-buka di sumber-sumber belajar yang lainnya. Apakah di perpustakaan atau mempertanyakan kepada orang-orang yang dianggap lebih tahu. Nah, seperti itulah. Kemudian layanan bantuan belajar. Nah, walaupun tadi dikatakan bahwa sistem pendidikan di universitas terbuka, pendidikan jarak jauh itu adalah belajar mandiri. Namun demikian ternyata ada juga yang namanya layanan bantuan belajar. Tetapi namanya bantuan belajar. Nah, bantuan belajar ini diberikan dalam berbagai modus. Banyak. Nah, kalau Anda mengalami kesulitan, Anda akan kesulitan di dalam menelaah bahan ajar, Anda bisa mendapatkan layanan bantuan belajar. Bantuan belajar yang sudah berjalan di universitas terbuka itu sudah sekian banyak. Ada dalam bentuk tutorial tatap muka, ada dalam bentuk tutorial online, ada dalam bentuk tutorial webinar, banyak macamnya. Nah, semuanya itu disiapkan untuk mempermudah, memperlancar sehingga Anda bisa memahami bahan ajar yang ada. Kalau Anda memahami bahan ajar yang ada, insya Allah Anda akan menyelesaikan materi itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk itulah maka bantuan belajar seperti ini diharapkan kepada Anda nanti untuk memilih atau melihat, nah, di mana yang seharusnya akan mendapatkan bantuan. Nah, bantuan belajar itu, nah seperti yang mungkin di antara teman-teman khususnya yang di program pendas, yang selama ini melihat ada pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk tatap muka, yang biasa diistilahkan dengan tutorial. Nah, sesungguhnya tutorial yang diberikan itu adalah bantuan belajar. Tetapi pokok yang utama di dalam pembelajaran itu adalah belajar mandiri. Nah, namun demikian, mungkin dikhawatirkan akan adanya kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi sehingga ada yang diberikan dalam bentuk tutorial di dalam kelas layaknya seperti tatap muka yang telah Anda jalani selama ini. Namun yang berhadapan dengan Anda itu bukan dosen Anda, tetapi itu adalah tutor Anda yang nanti akan membantu Anda untuk bagaimana mempelajari materi yang akan Anda dapatkan. Materinya sudah ada, hanya saja cara mempelajarinya mungkin itu yang memerlukan bantuan. Anda tidak memahami, Anda kurang bisa memahami materi itu karena kemungkinan hanya cara yang Anda gunakan ternyata tidak sesuai dengan materi. Oleh itu biasanya kita mendapatkan bantuan dalam bentuk tutorial tatap muka atau tutorial online dan sebagainya. Nah, itulah. Jadi ada juga layanan bantuan belajar yang diberikan. Tidak selamanya hanya belajar mandiri. Dalam hal-hal tertentu juga disiapkan untuk layanan bantuan belajar. Yang keempat, evaluasi hasil belajar terstandar. Nah, jadi bukan dibuat-buat sepintas. Bahan evaluasi atau bahan ujian yang nantinya akan Anda dapatkan pada akhir semester, pada saat ujian akhir semester,
itu adalah evaluasi hasil belajar yang terstandar. Terstandar itu semua sama. Dan perlu juga diketahui bahwa soal-soal ujian yang Anda akan kerjakan pada saat ujian nantinya itu adalah soal-soal ujian yang sudah terverifikasi dengan baik. Sudah diperiksa dengan baik oleh tim ahli mengenai evaluasi. Artinya, soal-soal yang ada di soal ujian itu, ujian akhir, itu adalah soal-soal yang memang sudah dievaluasi bahwa apakah memang soal-soal itu bisa diselesaikan dengan bahan ajar yang telah Anda dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi semua soal-soal yang ada, yang Anda akan temukan nanti pada saat ujian itu adalah bersumber dari bahan ajar yang telah Anda dapatkan. Namun demikian terkadang setelah ujian ada keluhan mahasiswa bahwa soalnya tidak ada di dalam modul. Nah, ini biasa kita dengar. Soal yang ada pada saat ujian akhir semester tidak ada di dalam bahan ajar yang diterima. Nah, ini biasanya karena masih terpengaruh pada proses pembelajaran yang dilakukan sejak dari SD, SMP, SMA. Yang sesungguhnya Anda tidak biasanya kurang. Ya seperti tadi bahwa soal-soal ujian yang nanti akan Anda dapatkan itu adalah soal-soal ujian yang seutuhnya bersumber dari sumber belajar utama. Dalam hal ini bahan ajar yang biasa disebut modul yang telah Anda dapatkan. Nah, dari situ. Adapun pembahasan lebih lanjut itulah tadi yang disampaikan bahwa dalam hal-hal tertentu mungkin Anda akan mengalami mempertanyakan hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Anda bisa membuka sumber belajar baik yang ada di universitas terbuka maupun yang ada di sumber-sumber lain. Nah, selanjutnya yang kelima adalah sertifikasi. Nah, jangan lupa bahwa sertifikasi di universitas terbuka itu ada. Mahasiswa dapat memilih layanan bantuan belajar sesuai dengan lanjut. Ya. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk membedakan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah tidak asing bagi Anda, sudah Anda jalani dari SD sampai SMA. Yang pembelajaran tatap muka itu berlanjut seterusnya sampai di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi konvensional. Tetapi di universitas terbuka itu ada yang lain. Itulah yang membedakannya, salah satu juga yang membedakannya dengan universitas konvensional lainnya. Nah, kita lihat pada gambar yang ada. Program pendidikan biasa, ya seperti yang telah Anda jalani, pengajaran tatap mukanya kita lihat artinya cukup lebih banyak dibanding daripada belajar mandirinya. Itu di program pendidikan yang biasa. Anda bisa mengingat-ingat, bisa mendalami kembali di apa yang telah Anda jalani di SD, SMP, SMA, pembelajaran tatap muka itu lebih banyak. Sementara belajar mandirinya itu sedikit. Nah, di pembelajaran jarak jauh itu terbalik. Nah, ternyata jauh beda dengan program pendidikan biasa. Yang di pendidikan biasa itu yang mendapatkan porsi lebih banyak, di pendidikan jarak jauh porsinya lebih sedikit. Sementara di pendidikan biasa yang tadinya porsinya sedikit, di universitas terbuka itu yang menjadi banyak. Kita lihat di pendidikan jarak jauh, pengajaran tatap mukanya sedikit sekali. Bahkan kemungkinan bisa terjadi tidak ada. Yang ada itu hanya belajar mandiri siswa. Nah, itulah perbedaannya. Nah, tentunya dalam hal ini kembali kepada apa yang telah disampaikan tadi bahwa memang titik berat pembelajaran di universitas terbuka khususnya pada pembelajaran jarak jauh itu adalah belajar mandiri. Nah, itu kita lihat. Lanjut. Ya. Pendidikan tatap muka secara ini ilustrasi berikutnya, pendidikan tatap muka, mahasiswa melakukan registrasi. Setelah itu
mahasiswa mengikuti perkuliahan tatap muka pada lokasi universitasnya. Nah, itu sampai di sini sudah jelas perbedaan antara universitas terbuka yang Anda masuki, yang Anda sekarang akan jalani, dengan universitas biasa. Yang tadinya itu mahasiswanya setelah ya sama-sama melakukan registrasi. Tetapi setelah registrasi di pendidikan tatap muka, mahasiswa mengikuti perkuliahan tatap muka pada lokasi universitasnya. Ya, jadi kalau lokasi universitasnya ada di Makassar, sementara Anda tinggal di Luwu Timur, maka ya mau tidak mau Anda harus hijrah ke kota Makassar untuk mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas dengan bimbingan dosen. Nah, ini yang perlu kita bahwa setiap tugas yang Anda dapatkan di pendidikan tatap muka itu selalu dibawa bimbingan dosen. Apa saja yang akan dikerjakan, apa saja yang akan dilakukan itu selalu berada di bawah bimbingan dosen. Ya, tidak tertutup kemungkinan mungkin saja di antara Anda, di antara mahasiswa ada yang sudah bisa tetapi masih mendapatkan bimbingan. Mahasiswa mengikuti evaluasi belajar. Ya, ada juga evaluasi sebagaimana. Kemudian sekarang kita lihat di pendidikan jarak jauh. Mahasiswa melakukan registrasi sebagaimana layaknya registrasi yang dilakukan pada pendidikan tatap muka. Mahasiswa mempelajari materi belajar secara mandiri dari materi cetak, non cetak yang disediakan institusi. Nah, ini sudah mulai masuk perbedaan. Yang sama di awal yaitu adalah masing-masing melakukan registrasi. Masing-masing melakukan pendaftaran khususnya di awal-awal semester. Nah, mahasiswa mempelajari materi belajar secara mandiri dari materi cetak, non cetak yang disediakan institusi. Jadi di universitas terbuka nantinya itu, nah mungkin di antara sudah rata-rata semua mahasiswa baru yang sekarang di universitas terbuka sudah mendapatkan bahan ajar. Bahan ajar yang ada di universitas terbuka itu ada dua. Ada yang disebut bahan ajar cetak, itu yang biasa kita sebut dengan BMP, buku materi pokok, atau lebih umum dikenal dengan istilah modul. Itu bahan ajar cetak. Tetapi ada juga bahan ajar non cetak. Ya, yang kemungkinan teman-teman yang di semester 1 mungkin bahan ajarnya masih berupa bahan ajar cetak, berupa modul. Nah, di semester-semester berikutnya nanti ada kelengkapan dari modulnya itu akan disertakan dengan bahan ajar non cetak. Nah, inilah yang diharapkan Anda pelajari dengan baik. Nah, pada saat Anda mempelajarinya, Anda kemungkinan mengalami kesulitan-kesulitan. Tidak tertutup kemungkinan. Ada hal-hal, ada pembahasan-pembahasan, ada pokok bahasan yang mungkin sudah Anda lihat, sudah Anda baca, Anda tidak bisa memahaminya. Anda masih sulit untuk memahaminya. Nah, disinilah diperlukan apa yang disebut dengan kegiatan belajar mandiri yang ulet. Artinya Anda bisa mencari dan menyelesaikan kesulitan itu. Apakah Anda menyelesaikannya dengan bekerja sama dengan teman-teman Anda yang ada di sekitar Anda untuk mempelajarinya secara bersama. Juga namanya belajar mandiri. Atau kemungkinan Anda harus mencari permasalahan ini, penyelesaian ini, apakah lewat sumber-sumber belajar yang lain. Apakah di perpustakaan digital yang ada di UT, atau di perpustakaan yang ada di wilayah Anda, ataukah Anda akan bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar Anda yang menurut Anda memahami dan mengetahui masalah yang Anda hadapi. Nah, itu bedanya. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti tutorial di cabang institusi setempat jika memerlukan dengan tutor dari ustadz pembina atau tutorial melalui media. Nah, ini tadi sehubungan dengan yang disampaikan bahwa di samping belajar mandiri ada juga yang disiapkan untuk bantuan belajar. Nah, bantuan belajar yang diberikan ada dalam bentuk bantuan belajar tatap muka. Inilah yang biasa kita istilahkan dengan istilah tutorial. Bukan perkuliahan. Kalau perkuliahan berarti Anda berhadapan dengan dosen Anda. Tetapi di sini Anda berhadapan dengan tutor Anda. Tutor itu adalah tutor yang sudah terlatih di UPBJJ. Sudah terlatih dalam hal menelaah materi-materi ajar yang ada. Sehingga tutor yang diberikan, yang disiapkan, yang diterjunkan ke tempat-tempat Anda untuk memberikan bantuan belajar adalah tutor yang sudah terakreditasi, sudah memiliki sertifikat,
mampu melaksanakan bantuan belajar kepada mahasiswa. Nah, itu dalam bentuk tutorial. Nah, apa keuntungannya? Ya, ada keuntungan bagi pelaksanaan tutorial. Bisa memahami, Anda diharapkan bisa bertanya, ya, khususnya bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti tutorial, ya, khususnya yang melakukan registrasi SIPAS TTM, maka akan ada bantuan belajarnya. Nah, silakan Anda manfaatkan tutor yang diharapkan bisa membantu Anda. Jangan tutornya datang hanya memberikan penjelasan sampai selesai waktu, diharapkan kepada Anda untuk mempertanyakan apa saja yang masih kurang dipahami yang ada di dalam modul Anda. Nah, hanya sekarang sampai saat ini kadang terlihat bahwa di antara mahasiswa yang mengikuti tutorial tidak menggunakan tutorial itu dengan baik untuk memahami apa yang ada di bahan ajarnya. Hanya menunggu apa yang disampaikan oleh tutornya, padahal tutorial sebenarnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari Anda selaku mahasiswa. Jadi untuk itulah kepada Anda diingatkan, bagi Anda yang mengikuti tutorial, manfaatkanlah kesempatan ini untuk memahami bahan ajar yang Anda miliki. Karena sesungguhnya tutor yang ditugaskan untuk membantu Anda itu adalah tutor yang memang diberi tugas dan diberikan insentif untuk membantu Anda. Jadi kalau Anda tidak memanfaatkannya, boleh dikatakan secara kasarnya, nah, rugi UT untuk memberikan insentif kepada tutor kalau Anda tidak memanfaatkannya. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda mahasiswa yang nantinya mengikuti tutorial, apakah itu tutorial tatap muka atau tutorial webinar atau tutorial online, silakan Anda menyampaikan, mempertanyakan apa saja yang masih abu-abu, yang masih kurang dipahami, apalagi yang sama sekali tidak dipahami kepada tutornya. Nah, silakan Anda manfaatkan kesempatan itu. Mahasiswa mengerjakan tugas, ya, bimbingan dilakukan oleh dosen dari universitas pembina atau melalui media. Nah, ini untuk tugas-tugas yang Anda diharapkan nanti, tugas-tugas yang diberikan, baik tugas yang diberikan oleh tutor bagi mereka yang mengikuti tutorial, maupun tugas yang diberikan melalui tutorial online, silakan Anda pelajari dan kerjakan dengan baik. Nah, karena itu nantinya akan memberikan kontribusi nilai pada nilai akhir Anda. Mahasiswa mengikuti evaluasi belajar di tempat yang ditunjuk, yang dikelola oleh institusi. Nah, itu yang diharapkan kalau Anda mengikuti nanti ujian akhir semester, maka setiap mahasiswa itu diharapkan untuk mengikuti ujian di tempat di mana yang telah ditentukan. Nah, bagi mahasiswa misalnya yang ada di kabupaten ini, tempat ujiannya ada di sini, nah silakan Anda nanti perhatikan di lip pembayaran memang sudah ditentukan juga bahwa Anda akan ujian di kabupaten ini. Nah, namun demikian ini satu keistimewaan yang dimiliki oleh UT. Nah, walaupun Anda terdaftar sebagai peserta ujian di suatu kabupaten tertentu, tapi ternyata pada saat-saat tertentu, khususnya bagi Anda mahasiswa yang bekerja, mungkin ditugaskan di tempat lain. Misalnya di kabupaten lain dalam wilayah Sulawesi Selatan, Anda juga bisa ujian di situ. Bahkan Anda pada saat ujian Anda berada di provinsi lain, di situ juga Anda bisa ujian. Nah, tadi dikatakan bahwa soal ujian itu adalah soal yang sudah terstandar, sehingga soal ujian yang ada itu sama untuk seluruh Indonesia. Bahkan universitas terbuka yang ada di luar negeri pun menggunakan soal yang sama. Jadi pada hari yang sama, jam yang sama, mata kuliah yang sama, itu serentak untuk seluruh Indonesia. Layaknya sebagaimana yang telah Anda jalani waktu di SMA yang lalu, ada yang disebut dengan ujian nasional. Nah, sesungguhnya universitas terbuka dari awalnya lahirnya selalu melakukan ujian nasional. Jadi sudah terbiasa ya istilahnya ujian nasional, bukan? Nah, itu yang disebut terstandar. Artinya Anda bisa ujian di tempat di mana saja Anda berada. Kalau kebetulan Anda waktu ujian ada di tempat Anda sebagaimana yang ada pada saat Anda melakukan registrasi, ya Anda ujian di situ. Tetapi tidak tertutup kemungkinan di antara Anda yang melakukan perjalanan, apakah perjalanan karena tugas atau perjalanan karena hal-hal
kepentingan keluarga, berada di satu tempat, padahal sudah tiba waktu ujian. Nah, Anda bisa ujian di mana Anda berada. Di mana ada tempat ujian, di situ Anda bisa melakukan. Itu salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh universitas terbuka. Anda bisa ujian di mana saja. Jangankan di Indonesia, di luar negeri pun kalau Anda berada di luar negeri, di sana pun ada ujiannya. Nah, itulah keistimewaan yang ada di sini. Nah, jadi ini perlu diingat kepada Anda pada saat akan ujian. Perhatikan utamanya bagi Anda yang sudah bekerja, yang selalu mendapatkan tugas-tugas yang di luar. Nah, silakan diamati pada saat ujian nanti, waktu ujian, apakah waktu ujian saya tetap, pekerjaan saya tetap berada di tempat di mana saya mendaftar untuk ujian atau bagaimana? Nah, semuanya tidak akan terkendala hal ujian ini. Lanjut. Sistem BJJ, belajar jarak jauh, proses belajar. Nah, ini sistem belajarnya. Ini saya sampaikan untuk awal-awalnya, dan untuk analisis lebih lanjutnya akan kita dapatkan pada PKBJJ besok. Sistem BJJ, proses belajar. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa titik berat pembelajaran di UT itu adalah belajar mandiri. Kalau Anda tidak punya inisiatif untuk belajar sendiri, maka Anda akan kesulitan pada saat ujian. Nah, kalau Anda kesulitan pada saat ujian, maka Anda akan kecewa pada saat menerima hasil ujian. Nah, ini yang tidak diharapkan. Untuk itulah maka belajar mandiri diharapkan sekuat mungkin pada Anda. Walaupun misalnya di semester pertama memang mungkin Anda baru melakukan penyesuaian dari sistem belajar yang telah Anda dapatkan sebelumnya dengan sistem belajar yang ada di universitas terbuka. Nah, namun demikian diharapkan dalam waktu yang singkat ini, memasuki semester pertama di universitas terbuka, Anda dapat menyesuaikan kebiasaan belajar sebelumnya dengan sistem belajar yang Anda akan masuki di universitas terbuka, yaitu belajar mandiri. Nah, belajar mandiri dapat dilakukan di mana saja. Nah, diingatkan kembali bahwa kalau belajar mandiri Anda kuat, nah insya Allah Anda tidak akan kesulitan pada saat ujian. Kalau Anda tidak kesulitan pada saat ujian, maka Anda tidak akan kecewa pada saat menerima hasil ujian. Layanan bantuan belajar tutorial. Tutorial bimbingan tatap muka itu tadi ada yang diberikan, disiapkan. Ya, bagi Anda yang akan mengikuti tutorial tatap muka ada. Tutorial bimbingan online, tutor. Ini diharapkan kepada teman-teman khususnya yang melakukan registrasi non-SIPAS non-TTE untuk mengikuti tutorial online. Nah, aktivasinya akan dilakukan, akan mendapatkan bimbingan, insya Allah besok bimbingan untuk mengikuti tutorial online. Tutorial berbasis web atau video conference itu juga akan diberikan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, tutorial tatap muka itu akan sulit untuk kita laksanakan, mengingat pelaksanaan tutorial tatap muka itu akan mengumpulkan sekian banyak orang, maka kemungkinan akan dilakukan yang berbasis web. Tutorial televisi 24 jam itu full. Kalau Anda akan mengikutinya 24 jam, Anda bisa mengikuti pada satu channel. Lanjut. Nah, 3 bentuk interaksi pada pembelajaran jarak jauh. Interaksi antara pembelajar dengan materi atau media belajar. Interaksi antara pembelajar itu diistilahkan untuk mahasiswa. Interaksi antara Anda selaku mahasiswa dengan materi atau media belajarnya. Bagaimana Anda bisa mempelajari bahan ajar yang Anda miliki. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan arahan bagaimana mempelajari modul dengan baik. Bagaimana Anda memanfaatkan media belajar dengan baik. Itu akan diberikan. Itu bentuk interaksinya. Pembelajar dan tutor atau instruktur. Nah, bagaimana Anda memanfaatkan tutor atau instruktur. Nah, tutor itu pada tatap muka dan instruktur umumnya pada pembelajaran di praktek. Kemudian pembelajar dengan pembelajar, ini juga yang lebih penting dan yang lebih gampang barangkali untuk Anda dapatkan. Antara pembelajar dengan pembelajar, antara mahasiswa dengan mahasiswa. Mungkin di sekitar Anda kebetulan Anda berada di satu tempat, di satu daerah, di satu kampung, yang kemungkinan ada mahasiswa UT ya lebih dari satu. Sehingga Anda bisa berkumpul untuk belajar bersama.
Ataukah ini bisa terjadi pada saat tutorial tatap muka, bisa juga Anda melakukan diskusi dengan teman-teman sesama mahasiswa. Lanjut. Interaksi pada tatap muka. Nah, ini perbedaannya. Andaikan Anda masuk di universitas konvensional, maka yang umum terjadi itu adalah 16 kali sepanjang satu semester. 16 kali pertemuan antara mahasiswa dengan dosen. Antar pengajar dengan mahasiswa itu 16 kali. Nah, itulah di interaksi pada program pendidikan tatap muka. Lanjut. Lanjut. Ya. Lewat barangkali. Tetap. Lompat. Ya. Kemudian interaksi. Nah, tadi dilihat pada interaksi pembelajaran pada tatap muka antara pengajar dengan mahasiswa itu 16 kali. Langsung dari pengajar ke mahasiswa. Nah, ini bedanya yang perlu Anda selaku mahasiswa pahami, yaitu interaksi pada pembelajaran jarak jauh. Ternyata tetap ada dosen yang melakukan pembelajaran, tetapi tidak langsung kepada Anda. Tetapi bahan ajar yang disampaikannya itu melalui media. Apakah medianya itu dalam bentuk media cetak, apakah medianya dalam bentuk non cetak, apakah medianya dalam bentuk yang lain, apakah dalam bentuk bantuan belajar, apakah dalam bentuk tutorial. Nah, itu dari situlah Anda akan mendapatkan. Jadi sesungguhnya pada dasarnya apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda baca sesungguhnya sama kalau dosen Anda yang langsung berbicara kepada Anda. Untuk itu diharapkan kepada Anda untuk bagaimana membaca dan belajar dengan baik sehingga apa yang Anda baca seakan-akan dosen Anda yang berbicara kepada Anda. Seperti itulah. Nah, jadi dalam hal ini ada 3 komponen yang ada pada interaksi pembelajaran jarak jauh. Kalau tadi di pembelajaran tatap muka hanya 2, dosen atau pengajar dengan mahasiswa. Kalau di sini pengajar, dosen, media, kemudian sampai ke mahasiswa. Lanjut. Nah, masuk ke belajar mandiri. Nah, ini adalah untuk nantinya yang akan dianalisis lebih lanjut pada materi berikutnya, tetapi ya secara umum akan sampaikan pengertian belajar mandiri. Belajar mandiri berarti belajar secara mandiri. Mahasiswa mampu mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk belajar, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dengan memanfaatkan berbagai media belajar, mengelola belajar, dan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Yang sesungguhnya belajar mandiri ini, modul yang Anda dapatkan itu adalah menuntun Anda untuk belajar mandiri. Itu modul. Nah, itu yang perlu diketahui bahwa modul yang Anda dapatkan itu dalam bentuk buku yang berbeda dengan buku-buku lainnya. Nah, semua modul itu berbentuk buku, tetapi tidak semua buku itu berbentuk modul. Kalau bentuk modul berarti, nah itulah nanti yang akan menuntun Anda untuk belajar mandiri. Silakan Anda nanti belajar mengikuti apa yang ada di modul. Kalau Anda belajar mengikuti apa yang ada di modul, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan di dalam memahami materi yang ada di dalamnya. Untuk belajar baik dengan atau tanpa bantuan orang lain. Itu tadi bukan berarti belajar mandiri hanya belajar sendiri. Bisa juga belajar sendiri, bisa dengan bantuan orang lain, bisa memanfaatkan berbagai media, tetapi itu semua berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Kalau Anda tidak punya inisiatif, tidak akan ada lagi guru atau dosen yang akan menegur Anda. Terserah kepada Anda. Lanjut. Karakteristik mahasiswa PTJJ. Nah, ini karakteristik mahasiswa pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang berbeda dengan karakteristik mahasiswa di universitas konvensional lainnya. Kalau di universitas yang lain, perguruan tinggi yang lain, itu terkonsentrasi pada satu tempat. Tidak ada kesulitan. Sementara, kalau di pembelajaran jarak jauh, mahasiswanya itu tersebar dan belajar di berbagai tempat, tidak di kelas, tidak mengenal satu sama lain. Nah, ini tersebar di mana saja.
tidak terkonsentrasi pada satu tempat. Nah, mungkin ada, kalau kita di Sulawesi Selatan, mungkin ada di Malili, ada di Selayar, ada di Bone, itu berat. Dan tidak tertutup kemungkinan ada di provinsi lain. Tersebar dan belajar, dan kemudian tempat belajarnya tidak lagi ditentukan bahwa dia belajar pada jam sekian, sampai jam sekian untuk satu mata kuliah. Tetapi itu bergantung kepada Anda. Pada saat kapan Anda akan belajar. Dan antara Anda biasanya dalam satu kelas, khususnya di tuton itu tidak saling kenal. Karena kelasnya itu meliputi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia untuk yang ada satu kelas. Mandiri dalam hidup, plus mandiri dalam belajar. Ada. Sudah mandiri dalam kehidupannya, dan juga mandiri dalam belajarnya. Ada juga mandiri dalam hidup, kurang mandiri dalam belajar. Perlu belajar cara untuk mandiri. Ada yang memang ya sudah mandiri dalam kehidupan, tetapi ternyata di dalam belajar dia tidak bisa mandiri. Kemudian ada juga mahasiswa UT itu tidak mandiri dalam hidup, tidak mandiri juga di dalam belajar. Inilah yang memerlukan yang biasa ketergantungan yang cukup tinggi. Nah, begitulah model karakteristik mahasiswa yang ada di universitas terbuka. Lanjut. Proses belajar di mahasiswa di UT, ya itu tadi sudah melakukan registrasi, sudah Anda lakukan, memperoleh bahan ajar. Ya, sebagian besar mahasiswa sudah mendapatkan, melakukan kegiatan belajar mandiri. Anda sudah memulai sejak Anda mendapatkan bahan ajarnya. Mengikuti tutorial, insya Allah akan dimulai di minggu ketiga bulan ini. Kemudian mengikuti ujian di akhir semester. 1 bulan setelah ujian semester, Anda akan menerima hasil ujian. Lanjut. Proses belajar mahasiswa di UT ya seperti tadi, melakukan registrasi, membeli atau memperoleh bahan ajar. Setelah registrasi, bukti registrasi digunakan untuk mendapatkan bahan ajar. Melakukan kegiatan belajar mandiri. Nah, itu melakukan kegiatan mandiri. Setelah itu mengikuti tutorial. Apakah tutorial itu tutorial online, apakah tutorial tatap muka, apakah tutorial dalam bentuk webinar dan sebagainya. Kemudian mengikuti ujian. Setelah mengikuti ujian, 1 bulan kemudian Anda akan menerima hasil ujian. Nah, seperti itulah proses belajar yang ada di universitas terbuka. Lanjut. Tantangan studi mahasiswa, ya memang ada tantangannya. Tantangan belajar di universitas terbuka itu, yaitu yang pertama, pemahaman tentang sistem belajar jarak jauh. Mengapa ini menjadi tantangan? Karena selama ini sekian tahun dari SD sampai SLA, Anda selalu belajar bersama, mendapatkan pembelajaran bersama dengan gurunya. Sementara di UT itu, ya Anda tidak akan berhadapan dengan guru. Kemudian menguasai keterampilan belajar mandiri. Ini yang kurang dimiliki, sehingga bagi Anda yang mahasiswa baru sekarang yang sudah terdaftar, silakan nanti mengikuti dengan baik bagaimana belajar mandiri dengan baik, sehingga Anda dapat memahami bahan ajar yang ada. Membangun ketangguhan belajar, ini yang perlu, ketangguhan belajar sangat diperlukan, karena tidak ada lagi yang akan menyuruh Anda. Yang akan menyuruh Anda itu untuk belajar adalah di diri Anda sendiri. Maka oleh karena itulah Anda harus membangun ketangguhan belajar. Mengelola waktu dan kegiatan belajar. Ini mengelola waktu penting, mengingat bahwa sekian, mungkin ada kurang lebih dari 70% dari mahasiswa universitas terbuka itu adalah orang yang sudah bekerja. Orang yang sudah bekerja berarti orang sudah memiliki aktivitas selain daripada belajar. Namun demikian, bagi seorang mahasiswa yang bekerja, yang memiliki aktivitas, bisa saja mengelola waktu dengan baik. Kapan dia bekerja, kapan dia bisa belajar, kapan dia untuk keluarga, kapan dia untuk rekreasi dan sebagainya. Yang jelas pengelolaan waktu sangat menentukan keberhasilan Anda di dalam mengikuti pembelajaran. Mengubah paradigma dan kultur belajar. Inilah yang perlu dan kemungkinan sulit. Tetapi walaupun sulit, insya Allah Anda dapat melakukannya. Mengubah paradigma belajar yang selama ini Anda kenal. Akan masuk pada paradigma atau kultur belajar yang baru. Yang tadinya selalu disuap oleh guru, selalu diberikan oleh guru, sekarang Anda harus mencarinya sendiri. Nah, sebagaimana prinsip mengatakan, sebaik-baik pembelajaran yang didapatkan adalah pembelajaran atau hasil yang ditemukan sendiri. Biasanya itu akan lebih lama bertahan dibanding kalau diberikan. Lanjut. Iya. Ternyata
Slide-nya sudah selesai. Selamat belajar dan sukses. Semoga Anda berhasil. Ini salah satu yang biasa kita dengar. Ini yang perlu juga Anda selaku mahasiswa Universitas Terbuka camkan, bahwa sampai pada hari ini Universitas Terbuka telah menamatkan sekian banyak mahasiswa, ribuan mahasiswa, dan sekian banyak yang telah bekerja dan sudah mendapatkan informasi, dan mudah-mudahan ini juga bisa terjadi pada diri Anda selaku mahasiswa, bahwa pada umumnya mahasiswa Universitas Terbuka, bagi orang yang menyelesaikan pendidikannya di Universitas Terbuka, masuk kepada dunia kerja ternyata lebih gampang dimanage oleh pimpinannya, karena katanya kalau Universitas Terbuka cukup diberikan konsep, sudah selesai. Kalau yang lainnya itu sudah diberikan konsep, memerlukan lagi penjelasan lebih lanjut. Karena mahasiswa Universitas Terbuka itu terbiasa untuk menganalisis konsep yang ada. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi harapan bagi Anda untuk hal-hal yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes yang telah memberikan gambaran secara utuh mengenai Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi dan jarak jauh di Indonesia. Ya, jadi teman-teman harus berbangga setelah tadi panjang kali lebar pembahasan dari Pak Subi. Ini Pak, saya ada satu pertanyaan yang menarik. Nah, mungkin secara singkat aja nanti akan tanggapi oleh Pak Subi. Ini dari Sari Andari Kabupaten Sopeng, Sulsel. Sebuah kebanggaan bagi kita bisa kuliah di Universitas Terbuka, yang dimana satu-satunya kampus yang bisa menjangkau sampai pelosok pedesaan. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana proses pengurusan administrasi dan nilai bagi kami yang melakukan perkuliahan jarak jauh di pedalaman. Nah, tadi sudah ada gambarannya ya Pak Subi, mungkin secara singkat aja ini betul sekali satu-satunya. Ada tanggapan Pak Subi secara singkat saja? Mengenai administrasi pada saat melaksanakan kegiatan ini, dikatakan untuk memudahkan Anda melakukan untuk melakukan kegiatan administrasi. Bagaimana administrasi? Nah, untuk itu sudah disiapkan secara online. Kalau Anda tidak bisa secara online, Anda bisa lakukan registrasi mata kuliah pada awal semester dapat Anda lakukan. Setelah Anda melakukan registrasi secara online, Anda akan mendapatkan nomor pembayaran. Anda bisa membayarnya di bank di mana Anda berada. Kalau banknya tidak ada tertutup, Anda bisa lakukan di Alfamart. Begitu gampangnya untuk melakukan hal ini. Demikian juga dengan proses pembelajaran dan nilai. Untuk melihat nilai, Anda bisa, tadi sudah disampaikan bahwa setelah ujian, pada umumnya setelah 1 bulan setelah ujian, nilai sudah bisa dilihat. Nilai sudah bisa dilihat, Anda bisa pada melihat nilai Anda. Tidak perlu tinggalkan rumah, Anda bisa tahu, sudah bisa mengetahui bahwa Anda sudah lulus untuk semua mata kuliah. Nah, itu yang diharapkan. Anda lulus dengan semua mata kuliah dengan nilai yang cukup minimal, misalnya 3. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan, bahwa dari satu semester ke semester yang lainnya, Anda diharapkan juga bisa melihat berapa IP yang Anda dapatkan pada semester ini dan berapa IP yang seharusnya yang keinginan untuk dapatkan. Kalau memang berkurang di semester awal, ya mungkin di semester berikutnya bisa ditambah, kegiatan belajarnya mungkin bisa ditingkatkan lagi. Mungkin itu. Nah, seperti itulah. Tidak ada kesulitan bagi Anda untuk administrasi dan sebagainya untuk di Universitas. Baik, terima kasih sekali Pak Subirmanusa yang sudah menjelaskan kepada Bu Sari. Oke, baik teman-teman mahasiswa ya, sudah cukup jelas bahwa pembayaran pun bisa di Alfamart atau bank-bank terdekat yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian ya. Nah,